target saya selama 1 tahun. Dan saya yakin bisa untuk mendapatkan ini. Nggak perlu lagi harus benar-benar pakai utang-utang. Ya, nanti akan kita bahas. Wah, alhamdulillah bertemu saudara Hipmi. Yes, Kak Kristianto, dahsyat. Oke, saya sudah di BPP Hipmi ya. Oke, lanjut. Nah, itu benar-benar penting. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya itu langsung bertanya, bagaimana ya caranya properti mahal bisa kita beli? Bagaimana caranya? Saya masih kecil pun, masih umur mungkin kuliah waktu itu, Bapak Ibu, saya masih bisa. Bagaimana caranya? Ketika saya anak orang miskin, tetap masih bisa. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, ada namanya prinsip botol, bodol, bobol. Berani optimis duit orang lain. Berani optimis tenaga orang lain. Berani optimis bisnis orang lain. Jadi bukan berarti kita nggak punya duit, tetapi kita bukan berarti kita nggak punya duit, segalanya kita nggak bisa. Padahal di luar sana ada orang yang punya duit, bingung mau diapain duitnya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmu dengan properti, Bapak Ibu, wah, tanpa modal pun bisa. Ya, saya bilang tanpa modal pun bisa. Dah, jelas tuh. Karena saya sudah pengalaman. Dulu, ya kan, saya nggak mungkin kayak gini. Justru sekarang ini jadi mungkin. Dulu kayaknya nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Tulis. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Nah, dahsyat. Ayo, mungkin teman-teman semuanya yang pakai handphone sebisa mungkin pakai laptop. Nah, biar jelas muka saya. Nah, gitu ya. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Wah, sip. Lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, teman-teman semuanya, nih macam-macam dunia properti itu apa aja sih? Ada developer, agen properti, kontraktor, investor, dan flipper. Nah, kalau saya adalah sekarang flipper. Beli, renov, jual. Beli, renov, jual. Beli, renov, jual. Gitu-gitu aja, Bapak Ibu. Nah, dulu awalnya seperti apa? Jadi agen properti dulu. Kenapa? Karena tanpa modal. Itu sangat penting. Kalau kontraktor, developer itu bisa nggak? Bisa. Dan saya pernah juga gitu ya. Jadi menjadi developer tanpa modal juga bisa juga. Kenapa? Karena lebih gampang. Nanti akan ditemukan yang namanya pemilik tanah, sama ditemukan lagi yang namanya developernya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu ikutin sampai benar-benar detail ya. Nah, ini bagaimana mendapatkan properti yang murah saat ini yang paling efektif adalah satu di pengadilan. Kenapa di pengadilan? Karena harta gono gini. Banyak orang yang nggak tahu harta gono gini itu apa. Oh, banyak persengketaan antara keluarga yang dari pihak misalnya kakak adik berantem, kemudian suami istri berantem, harta warisan berantem, ibu istrinya 2, 3 dan seterusnya itu berantem. Nah, properti itu jadi properti murah, Bapak Ibu. Dan orang banyak yang nggak tahu. Caranya gimana? Datanginlah ke pengadilan. Dengan cara apa? Tok pengadilan, Pak, saya mau cari properti murah. Apalagi yang sengketa-sengketa. Nah, ini bisa di bawah harga pasar. Bahkan 50% di bawah harga pasar. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Nah, ini keren nih teman-teman semuanya. Wah, pada nyatet semua nih. Nah, ini benar-benar pada nyatet, terus kemudian benar-benar belajarnya tuh keren. Input output tuh keren. Maksudnya input output tuh gimana? Kita terima informasi dari saya, kita keluarkan lagi ke orang lain. Untuk apa? Bermanfaat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara apa? Notaris. Bapak Ibu, notaris. Kenapa? Notaris itu setiap transaksi kebanyakan 90% pakai notaris. Nah, kalau mau pakai notaris bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai KPKNL nantinya. Ujung-ujung notaris. Kenapa? Notaris itu selalu dititipin sama pemilik properti, Bapak Ibu. Ya, dititipin sama pemilik properti dan dia itu bisa negosiasi dan bisa mempengaruhi kepada penjual propertinya. Nah, kayak gitu. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah dari balai lelang. Maksudnya apa balai lelang? Nah, siapa yang di sini baru dengar kata-kata balai lelang? Siapa yang sudah pernah dengar tapi belum jelas? Ketik dong. Sudah tapi belum jelas. Saya belum pernah, belum. Saya baru dengar. Nah, tuh banyak Bapak Ibu. Sabar dulu ya, yang sudah expert
di bidang properti, sabar, tenang aja. Kalau mau nanya-nanya mau kerjasama, boleh. Di Instagram saya tinggal DM, udah mau kerjasama lanjut. Oke. Nah, baru dengar. Nah, belum pernah. Nah, balai lelang adalah badan ya yang membuat lelang-lelang properti, bisa harta yang tidak bergerak, itu bisa. Kenapa? Dipercaya sama pemerintah dan itu kerjasama dengan KPKNR. Nah, KPKNR itu adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi pembeli lelang itu dijamin negara dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita misalnya ada gugatan atau ada apa gitu ya, nanti bisa dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Di bawah Kementerian Keuangan loh. Nah, jadi kalau orang ada yang menggugat segala macam, slow, tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, dari mana lagi? Satpam komplek. Jika kita satpam komplek, jangan cuma Pak ada properti murah nggak? No. Jangan lupa, Pak, ini Pak ada makanan, ada martabak, ada snack, ada roti, ini Pak. Nanti kalau nanti ada properti yang murah, yang orangnya BU Pak, tolong hubungi saya. Nanti Bapak saya akan tambahin 1 juta atau 2 juta. Gitu Bapak Ibu. Sehingga si satpam komplek itu semangat untuk ngasih properti-properti ke kita, Bapak Ibu. Nah, dari situ sehingga kita banyak listingan-listingan baru. Ya, kemudian dari agent properti juga bisa. Nah, dari agent properti juga bisa. Kemudian dari mana lagi? Dari saudara. Kemudian dari mana lagi? Dari iklan sendiri. Nah, kalau iklan sendiri ini, begini Bapak Ibu. Kalau kita mau mencari properti murah, jangan jual tanah Anda. Kerjasamakan dengan kami. Dijamin menguntungkan. Tulis Bapak Ibu. Ketik, boleh. Ya, silakan. Sambil jangan jual tanah Anda. Kerjasamakan dengan kami. Dijamin menguntungkan. Wah, ayo semangat. Nah, gitu dong Pak Abdul, Pak Edi Susilo, kemudian Bu Yeni, kemudian Pak Chandra. Wah, keren nih. Saya mau menyapa semuanya. Oke. Kemudian, nah dari situ kita akan ditawarin properti-properti murah. Dan sekarang ini biasanya kayak di Salah Pondok Indah itu di bawah NJOP. Apa tuh NJOP? Nilai jual objek pajak. Waduh, itu banyak banget properti-properti murah meriah Bapak Ibu. Ya, murah bagi yang punya duit. Pertanyaannya, yang nggak punya duit, nah amblas juga. Tetapi semua itu adalah mindset, ya. Banyak di luar sana, ya kayak tadi saya bilang, bodol Bapak Ibu berani ini duit orang lain itu bisa Bapak Ibu. Kenapa? Yang penting adalah track record kita. Kalau kita membantu orang lain dulu sukses gitu ya, akhirnya kita akan dipercaya dan kita bisa dapat Bank Dunia. Ketik dong, Bank Dunia. Apa tuh dunia? Dunia kawan-kawan. Nah, ya Bank Dunia. Dunia apa? Dunia teman-teman, dunia anak-anak. Boleh. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, oke. Kemudian ada lagi. Dari survei di wilayah. Ketika kita lagi lari nih Bapak Ibu, jangan cuma lari doang, tapi harus foto, selfie. Oh, ini tuh foto telepon, Pak. Bapak mau jual ya? Oke. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini. Oke. Terus kemudian ada lagi. Nih, dari mana? Iklan grup WA. Misalnya gitu. Oh, grup WA. Terus ada apa lagi? Kemudian, nah, di situ banyak Bapak Ibu. Di situ banyak properti-properti yang makin meningkat. Properti-properti yang makin meningkat. Nah, lanjut. Bagaimana caranya bermulai berbisnis? Ya, itu dari sisi pemula dulu. Misalnya rumah sendiri boleh gitu kan, kamar kosong boleh gitu ya. Nah, kalau awal-awal kita berkarir, udahlah rumah sendiri dulu boleh atau nggak kosan juga boleh atau garasi jadikan kosan. Jadi biar ngerasain, oh dapat duit, tidur pun dapat duit. Ngerasain dulu, tidur pun dapat duit. Kalau misalnya, oh Pak nggak punya rumah Pak, oke. Jadi kenapa? Bantu jualkan produk orang lain dulu, dapat komisi, kemudian 2,5% sampai 5%, tidak pakai komisi juga nggak apa-apa, naikkan harga. Lanjut, nah manajer kalau orang lain bisa nggak? Ya bisa gitu kan. Kita tinggal manajerin orang lain dulu gitu. Jadi kita punya orang lain punya properti, kita bisa mengelolanya. Ya cepet ya. Nah menawarkan. Jadi kan apa? Working space dan seterusnya. Sehingga kita bisa untuk mendapatkan properti-properti dari kelola orang lain. Nah, di awal-awal Bapak Ibu ingat harus ada masanya. Ketika kita mau jadi developer besar, dari awal dulu, kecil dulu. Sehingga kita bisa untuk
apa yang kita inginkan. Nah, keempat adalah ikut patungan. Nah, kalau di Ternak Properti ini, teman-teman semuanya yang mau, ayo keroyokan yuk. Yuk, saya tahu properti murah nih, yuk kita patungan. 5 jutaan, 10 jutaan, 20 jutaan, boleh ya. Silakan, nanti tinggal bisa tergantung share sahamnya masing-masing gitu ya. Mau saya punya 10 juta, boleh nggak? Ya boleh, silakan gitu ya. Lanjut, nah kerja atau partner di pemasaran properti, misalnya di in-house property, di freelance, ada Era, ada Century 21, ada Rewet, dan seterusnya. Dimana lagi? Membuat situs jual beli properti. Nah, itu juga banyak. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, setiap ada omongan saya harus dicatat dan difoto. Di fotonya sama orangnya juga. Nanti kalau misalnya gak sama orangnya, Bapak Ibu nanti lupa. Tadi siapa ya pembicaranya? Nah, kan tobat kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jangan ya, harus tetap semangat. Nah, lanjut. Yang ketujuh adalah kuasai wilayah properti di daerah Anda. Misalnya di 500 meter kita harus sambil lari gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita foto rajin-rajin ya kan. Terus kemudian kita lihat-lihat di sana. Terus kita tanya, "Halo Pak, berapa harganya?" Nah, gitu ya. Kita tanya dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita mau berani nyapa dulu. Berani nyapa adalah modal utama kita untuk meraih kesuksesan. Ingat, berani nyapa, berani kenalan, berani silaturahmi duluan, itu membuka peluang besar untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah takut yang namanya nyapa, terus kemudian kita takut namanya nanya, Bapak Ibu. Nah, itu peluang-peluang yang menggeletak di dekat rumah Bapak Ibu sebenarnya banyak. Kenapa? Karena kita tidak perhatian. Ya, minimal dari kuasain wilayah diri sendiri dulu, nggak usah kemana-mana dulu deh, ya kan? Habis itu lari. Gitu. Saya kalau dari pagi Bapak Ibu jam 4 gitu ya, jam 5 gitu sore gitu ya. Atau mungkin pagi-pagi, pernah saya pagi-pagi Bapak Ibu jam 5, jam 6 baru selesai, baru kita foto-foto. Itu enak, seger. Sehingga saya tahu harga pasaran di sini. Nanti ngomong, Pak RT gitu ya, Pak RT, Pak kalau misalnya ada properti murah, ngabarin saya Pak, nanti Bapak dapat komisi. Wah, itu langsung Bapak Ibu ditawarin. Pak, ini Pak ada bagus lagi Pak. Nah, dari situ kita peluang. Nah, ketika kita sudah tahu produknya, sudah tahu ada produknya, ingat, berani optimis duit orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ada namanya pakai proposal untuk bagaimana kita pakai orang lain juga bisa. Oke, lanjut. Nah, yang ke-8, datengin rumah tersebut, tanyakan motivasinya mau jual seperti apa. Yang ke-8 adalah berpikir jual sebelum beli. Nah, ini sangat-sangat penting. Biasanya itu ada sutet, ada kuburan, dan seterusnya. Flipper. Nah, ini flipper nih. Beli rumah, renovasi, jual maksimal. Nah, ini yang biasa dilakukan saya. Sehingga nggak perlu lagi namanya pasum, pasos, dan seterusnya yang bikin tetek bengek. Mau ada nanti ada ormas-ormas gitu-gitu, nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah jadi lahan sudah matang dan tinggal kita jual beli saja. Lanjut. Nah, bisa juga yang ke-10 adalah gabung di komunitas properti. Di sini ada apa sih? Ada UBI properti, ada TDA properti, ada komisioner properti, banyak sekali Bapak Ibu. Yang paling penting adalah kita aktif di dunia properti. Nah, ini Bapak Ibu, alur kerja jadi agent properti itu ada 2. Yang pertama ada freelance atau berbayar. Kalau berbayar, Bapak Ibu, itu masuk jadi profesional. Kita diajarin. Nih, ini ada inilah, ada dulu trik saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah tahu, ada yang belum pernah tahu. Nih, agent properti freelance zaman dulu saya, bagaimana caranya? Nge-lag nggak sih? Nah, nge-lag nggak sih? Nah, enggak ya. Bagaimana caranya? Kan gini, si pemilik kan kepengen harganya lebih mahal gitu ya, atau harga pasaran lah minimal ya kan. Yang kedua, si pembeli pengennya paling murah, benar kan ya? Pengen murah. Nah, kalau penjual, bagaimana caranya si penjual itu dia pengen turun harganya? Satu, ya nanti PPT hilang. Oke, satu adalah seperti ini. Misalnya ada orang jual telepon di blok A. Blok A, telepon kita telepon. Pak, oke Pak, Bapak penjual properti. Iya, ya kan? Bapak jual properti. Harganya berapa Pak? Harganya 500 juta. Tapi karena kita niat banget itu mau beli propertinya. Oke, Pak, harga 500 juta ya Pak. Oke, Pak, Bapak sudah tahu belum Pak? Harga sebelah itu harganya 400 juta loh Pak. Kok kenapa Bapak harga 500 juta? Oke, yaudah Bapak kemahalan. Oke, matiin. Satu, ya kan. Yang kedua, telepon lagi. Tapi jam mungkin sore boleh malam juga boleh gitu ya. Telepon lagi. Pakai nama yang beda-beda sendiri.
Halo, Pak. Iya, Bapak mau jual, Pak. Kan namanya disemangatin. Bapak mau jual? Iya, mau jual berapa, Pak? 500 juta. Apa, Pak? 500 juta. Bapak lihat nggak sih, Pak? Bapak lihat jualan nggak? Mahal banget, Pak, jualannya. Orang di sana sebelah cuma harga 350 400 juta. Oh, Bapak Bapak nggak niat. Langsung matiin. Kira-kira pemiliknya keder nggak? Terus yang ketiga, telepon lagi. Halo, Bapak. Bapak jual apa, Pak? Properti. Pak, Bapak tahu nggak? Itu, Pak, di sebelah sana, bener-bener di sebelah sana, Bapak itu. Di sebelah sana, ya kan? Itu harga properti cuma 350 juta. Bapak cuma jual 500 juta. Bapak niat nggak sih, Pak? Tobat. Akhirnya apa? Orang jadi mikir tuh. Apakah kemahalan apa enggak ya? Bapak lihat, tapi benar-benar Bapak Ibu benar-benar lihat, tanya di sana harganya berapa. Sehingga, nah dipraktekin seru, betul. Sehingga orang itu akan tahu ternyata nggak nggak bisa begitu cara jualnya. Bapak bisa, Pak, tapi 5 tahun lagi. Bapak bisa laku sih, Pak, tapi 5 tahun lagi, pasar lagi turun. Ketik dong, mantap. Kira-kira bermanfaat, mantap ilmu ini. Wow. Jos. Action langsung, Bapak Ibu. Itu yang dulu pernah saya lakukan. Dan akhirnya apa? Saya datang. Bawain, jangan lupa, kue boleh, martabak boleh, apapun. Pak, Bapak mau jual properti ya? Iya, Pak. Wah, Pak, Bapak mau jual berapa? 500 juta, misalnya gitu kan. Waduh, Pak, saya kemarin lihat, Pak, daerah itu, Pak, itu harganya cuma 350 juta, 400 juta. Wah, Bapak kayaknya ketinggian nggak, Pak? Kayaknya gitu ya. Oh, gitu ya? Ya udah deh, Bapak. Nah, kalau nggak, nanti aja deh, Pak. Orang begitu, Bapak Ibu. Akhirnya mikir. Ketika dia mikir seperti itu, ya sudah. Akhirnya ujung-ujungnya laku di angka 400 juta. Nah, itu menurunkan nilai harga propertinya sehingga kita bisa mendapatkan properti-properti yang yang kita inginkan. Wah, gitu ya. Istighfar Pak Dimas, astagfirullahaladzim. Pertanyaannya gini Bu Reta, kita bohong nggak? No, harus benar-benar terbukti, dilihat. Ya, kita dilihat bahwa itu harus benar-benar terbukti harganya 400 juta, Pak, 400 juta, buktikan. Sehingga kita bisa tahu, tidak bisa ngomong aja gitu, tapi benar-benar ngerasain bahwa oh itu harga 100 jutaan gitu. Oke, lanjut. Nih, teman-teman semuanya, kalau kita yang kedua, nah di sini bisa adalah kawal propertinya. Ada dapat komisi 1%, ada dapat 3%. Dulu saya bisa dengan cara jackpot. Jackpot itu seperti apa? Misalnya seperti ini, Pak, Bapak mau jual berapa? 500 juta. Oke, 500 juta. Begitu, ya. Saya laku, saya boleh nggak, Pak, kalau misalnya saya up jadi 600 juta? Ya, saya boleh nggak up jadi 600 juta? Oh, silakan, Mas. Nah, silakan, Mas. Oke, kalau misalnya 600 juta, nanti kalau misalnya ada kelebihan ya, boleh ke saya, Pak, ya? Boleh. Nah, itu adalah di up harganya. Sehingga ada orang yang kepingin nggak mau pusing, kita pun bisa di up harganya. Pertanyaannya, Pak, kalau di up harganya naik dong? Enggak. Kita pakai namanya bonus. Contoh, bonus gratis kanopi. Ya. Kemudian gratis dapur, Bapak Ibu. Sehingga orang gelap jadi harganya. Itu ya, atau gratis furniture. Furniture senilai misalnya 150 juta. Sehingga orang itu gelap harganya. Ingat, kalau kita mau naikin harga, itu harus pakai namanya biaya tambahan, betul. Tetapi harus ada yang menarik. Contoh, ya, furniture, dapur, kanopi, itu harga gelap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita mau jadi developer properti tanpa modal, nih ya seperti ini Bapak Ibu, tanpa modal. Ini alur kerja developer properti ini seperti ini. Cari lahan, survei, studi kelayakan, kemudian cash keras, belinya bertahap atau kerjasama, kemudian perizinan, zona kuning, terus kemudian zona hijau, zona merah, kemudian time schedule, penjualan, tenaga, penjualan, terus kemudian infrastruktur jalanan. Nah, ini adalah developer yang sekarang dilakukan. 90% kalau boleh diomong ya, menurut saya, 95% developer di Indonesia rata-rata kerjasama cash bertahap. Ya, kerjasama cash bertahap. Bila dari mana? Duitnya dari orang lain. Dia hanya cuman kelola saja. Nah, ada yang namanya kadal buntung. Nah, mungkin orang developer udah tahu lah, kadal buntung itu apa ya. Cuman modalin untuk DP tanahnya.
Ya, untuk modal DP tanah. Sedangkan si developer itu dia nggak pakai duit pribadi, tapi duit orang lain. Ya, bagaimana caranya kalau kita beli jadi developer tanpa modal? Yang pertama adalah gini, jangan jual tanah Anda, kerjasamakan dengan kami, dijamin menguntungkan. Anda punya tanah nganggur, kerjasamakan dengan kami, dijamin menguntungkan. Oke, kita cari dong Pak Haji misalnya, atau Pak siapa pemilik tanah lah, ibaratnya gitu. Luasnya 1.000 meter, sedangkan dia mau jual 1 juta per meternya, misalnya begitu ya. Nah, kita dengan cara kalau tanpa modal developer properti, kita tinggal cari aja. Dicari developer properti yang berpengalaman minimal 5 tahun. Ya. Oke, dicari properti atau developer properti minimal 5 tahun. Nah, ketika sudah dapat developer properti, kita ngomong sama developer properti. Oke, Pak atau Pak, Bapak di mana aja ininya, proyeknya di mana ya? Oh, pasti akan cerita. Di A, B, dan seterusnya. Oke, Pak, saya punya tanah. Ingat, saya punya tanah. Ya kan? Kenapa? Karena kan saya dapat dari Pak Haji itu misalnya ya. Kita kunci di harga 1 juta. Ya. Nah, saya punya tanah. Harga tanahnya 1.100.000. Misalnya gitu ya, 1.100.000. Pak, Bapak mau nggak? 1.100.000. Oke. Dan bisa bayar mundur. Ya. Dan bisa bayar mundur. Oke, bisa. Nah, kita ngomong sama ke Pak Hajinya. Pak Haji berapa propertinya? 1 juta. Nego-nego bisa nggak? Bisa. Berapa? 800.000. Ya. Kemudian, begitu nego 800.000, Pak, gini deh Pak. Saya nggak apa-apa, harganya 1 juta. Tapi saya bayarnya mundur ya. Dan pada waktu laku. Ya, ini rahasia orang developer properti. Dan saya bayar pada waktu laku. Wah, nggak bisa, Pak. Saya pengennya kayak sekarang, gitu ya. Saya mau DP dulu. Pak, kalau misalnya sekarang, Pak, Bapak laku nggak? Ya, nggak laku sih. Udah berapa lama? Udah 2 tahun, 3 tahun, gitu. Ya, nggak laku. Nah, kalau misalnya Bapak sekarang, oke, deal. Ketika saya laku nantinya, Bapak kan langsung dapat 1 jutaan per meter. Kemudian nanti Bapak bisa dapat saham 20%, Pak. Dari keuntungan. Nih, nah cerita nih Bapak Ibu, 20% dari keuntungan. Ya, ketika misalnya harga tanahnya 1 juta per meter, kemudian anggaplah 1 miliar ya Bapak Ibu, kemudian kita bangun rumah senilai 500 juta, kemudian kita jual 2,5 M, ada profit 1 miliar, itu Bapak masih dapat 20% 200 juta. Kira-kira Bapak oke? Oke, kalau deal misalnya deal seperti itu, kita ngomong sama si developernya. Developer, saya punya tanah nih, ya kan? Mau nggak kerjasama? Oke, kerjasama. Tinggal nih, tanahnya segini, harganya 1 juta. Nggak apa-apa, ngomong 1 juta. Nah, nanti keuntungannya, saya nggak mau yang namanya komisi. Tapi saya maunya share saham. Di sini nangkep, ketik dong, share saham. Share saham, oke? Share saham. Berapa persen? 5% sampai 10%. Nah, gitu, semangat dulu ketik share saham. Oke. Maksudnya apa, teman-teman semuanya? Kita bisa belajar menjadi developer properti tanpa modal. Kita bisa belajar mengakuisisi tanah tersebut dari developer tersebut. Nah, si developer itu dia cuma hanya modal dari mana? Dari konsumen. Dia jual gambar, kemudian dari konsumen. Itu polanya developer properti. Nah, bagaimana caranya? Wah, itu benar-benar detail Bapak Ibu. Lanjut ya. Nanti akan saya bedah lagi kalau misalnya itu 1 harian Bapak Ibu. Lanjut, 5-10%. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang mau sholat silakan, nggak apa-apa. Saya pun juga sudah sholat maghrib, tapi nggak bisa belum, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, alur kerja investor yang pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Cari lahan, survei, beli, didiamkan, 3-5 tahun, itu dijual. Itu pola zaman dulu. Mungkin kakek nenek moyang kita. Maksudnya tuh ring 1, ring 2, ring 3 itu apa sih? Oke, kalau pusat kota itu di benar-benar di kota. Misalnya kalau misalnya di Jakarta adalah di Monas, gitu ya. Kemudian di kota di mana? Di Jakarta, tapi tetap Jakarta Selatan, misalnya gitu ya. Ring 2 di mana? Pemukiman, misalnya dekat nyerempet Jakarta Timur, misalnya Bambu Apus gitu ya. Nah, itu
Misalnya itu ya pemukiman. Nah, yang berkembang misalnya dari mana? Arah-arah ke Tangerang, Gading Serpong, itu namanya perkembangan. Agak jauh tapi berkembang. Misalnya di mana? Di Paru. Tapi berkembang juga. Kenapa? Karena itu akan dibuatkan tol. Nah, itu tipe ke investor pertama. Dan orang-orang yang investor pertama biasanya pengen murah tapi berkembang. Itu 3-5 tahun dijual lagi. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah, misalnya begini Bapak Ibu. Survei, teman-teman semuanya, beli, disewakan di pusat kota. Itu di, misalnya gini, co-working space, kemudian Oyo, terus buat apa lagi? Kos-kosan. Itu investor tipe yang kedua. Ya, beli, renovasi, sewakan, jual. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cari partner developer, investasi modal, kemudian pantau progresnya, kemudian baru bagi hasil. Maksudnya apa? Nah, kalau saya misalnya punya duit 50 juta, ya udah saya DP-in, saya bayarin nih ya kepada si developer ya untuk modal awal. Nah, si developer itu untuk kunci yang namanya DP kepada pemilik tanah ya. Nah, nanti jaminan kita apa? Jaminan kita adalah coupling tersebut ya sama developer itu di PPJB kan. Apa itu PPJB? Perjanjian pengikatan jual beli. Nah, nanti akan dapat yang namanya couplingnya untuk sebagai jaminannya seperti itu. Nah, kalau jalur yang keempat adalah seperti ini. Nah, milik aset properti murah, dapat ikut komunitas, beli murah harga masa lalu, kemudian renovasi kosmetik dan jual masa kini. Profitnya maksimal. Percepatan mendapatkan duit itu lebih cepat. Nah, yang sudah rekornya ini baru 1 bulanan itu bisa langsung kurang lebih nantinya akan potensi minimal 50 jutaan. Ya, potensi minimal 50 jutaan itu profit. Nah, kemudian di sektor properti, saya belum bisa baca chat ya. Coba nanti saya baca chat. Wah, perjanjian pengikatan jual beli. Ingat, ketika Bapak Ibu belajar, kalau misalnya nggak bisa ngechat itu harus pakai pulpen, pensil gitu ya, terus cuma kertas. Kalau bingung, ya udah pinjem, ya kan koran, pinjem kalender orang, sobek dulu untuk nyatet Bapak Ibu. Kenapa? Karena lupa. Kalau belajar nggak mencatat, lupa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau belajar itu cuma 5%. Kalau cuma lihat lolo, apa sih keren ini, apa sih, cuma 5%. Tapi kalau mencatat itu sudah dapat 30%. Kemudian habis mencatat 50% itu untuk apa? Itu udah jadi praktek. Nah, men-sharingkan diulang-ulangi lagi di 100%. Maka dari itu, please teman-teman semuanya, catat. Wajib. Nah, apa itu betul? Siap, harus catat. Dahsyat. Oke, ancaman bagi orang yang kelilit hutang di masa-masa pandemi ini. Ya, kenapa? Karena dia pingsan-pingsan nggak bisa bayar bunga utangnya dan lain-lain. Nah, peluang tapi bagi orang yang punya banyak duit. Nah, itu biasanya 50%. Jangan cepet-cepet Pak, belum dicatat dan udah next aja. Dahsyat. Oke, Pak Randy. Oke, Pak Bastian. Abbas. Yes. Nah, di SS juga boleh. Peluang bagi orang yang punya uang, ya kan? Dengan cara apa? Biasanya 50% di bawah harga pasar itu bisa ya mendapatkan harga properti. Nah, yang ini nih yang paling penting nih, ya kan? Yang paling penting adalah kita punya kepandaian. Nggak punya modal duit, tapi cuma modal kepingin. Kepingin modal duit orang lain. Kita bisa mendapatkan 20-40% pada waktu laku dijual. Sehingga sebetulnya kita pun tanpa duit pun bisa. Duit orang sendiri ya, pakai duit orang lain pun bisa. Asal tahu ilmunya dulu. Ketika kita tahu ilmunya, caranya seperti apa, udah mengikuti ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana caranya itu bisa. Kalau daripada apa? Daripada jadi agent properti. Kalau jadi properti cuma 2,5% Bapak Ibu. 2,5% sayang banget gitu. Daripada 2,5% lebih baik ya udah kita juga jadi pemegang saham gitu. Lanjut. Nah, ini contoh ya Oyo yang dikelola gitu ya. Sama siapa yang di sini kepingin dapat kontaknya Oyo ya. 6 kamar aja, 6 kamar itu bisa gitu ya. Siapa yang kepingin punya kontaknya Oyo, nah langsung buka rumah punya langsung buka. Nah, saya
Oke, ingetin ya, ingetin saya di akhir sesi, Pak, kontaknya Oyo dong gitu ya, atau DM di Instagram saya juga boleh. Ya, kontaknya Oyo, itu langsung gaspol. Kalau bedanya Oyo sama Red Doors, Oyo itu biasanya nggak pakai izin. Kalau Red Doors, wala, sobat, izinnya harus izin prinsip ini, habis dan seterusnya. Oyo itu lebih tak. Marco Jos, makanya saya pakai Oyo. Nah, ini punya kelola Pak Tunggu Waringin, Bapak Ibu semuanya. Saya 27 kamar mengelola untuk propertinya Pak Tunggu Waringin. Oke, lanjut. Apa profesi yang banyak dilakukan orang investor? Nah, adalah investor properti. Saya mau tanya, jawab cepat ya Bapak Ibu, mumpung masih muda nih. Mumpung masih muda. Punya rumah dulu pakai KPR atau kontrak dulu? Ayo, Anda pilih mana? KPR, ayo ketik dong, KPR, yo. Kontrak dulu atau KPR, mumpung masih muda. Wah, keren, gaspol. Wah, mumpung masih muda, oke, kontrak dulu, KPR. Ayo, aktif terlibat. Aktif terlibat. Kontrak dulu atau KPR dulu. Nah, KPR dulu. Nah, ayo, KPR dulu lah, masih muda lah. Nebeng mertua dulu, kontrak dulu. Nah, kontrak dulu. KPR dulu. Kenapa KPR? Ayo, kenapa KPR? Ayo, mumpung masih muda, kenapa KPR dulu? Nah, KPR dulu aja, yang penting punya rumah. Betul? KPR dulu aja, yang penting punya rumah, betul? Nah, oke, Bapak Ibu, nanti akan saya bahas, saya akan bedah antara punya cash dulu atau punya KPR dulu. Nah, oke. Nah, ini ada perdebatan, tapi semua tergantung masing-masing, tergantung kepercayaannya masing-masing. Oke, kita lihat. Saya mau tanya, di sini bisa nggak yang namanya KPR? Bisa nggak? Bisa, tidak, bisa apanya? Belum tentu di ACC, betul. Udah senior Bapak Ibu, nggak bisa KPR, pakai anaknya, nggak bisa juga, ya. Nah, tetapi warisannya segambreng, ya. Warisannya segambreng. Nah, ada yang begini nih Bapak Ibu, anaknya gaya-gayaan gitu ya. Kemudian orang tuanya begini, tetapi apa? Harta warisannya banyak. Tapi orang-orang yang orang miskin begini, akhirnya apa? Nggak kaya-kaya. Nah, saya belajar Bapak Ibu dari guru-guru terbaik di dunia, dari papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan Bapak Ibu. Saya belajar. Wah, saya belajar. Maksudnya gimana sih? Nah, ini misalnya papan atas, ya. Saya belajar, wah, Robert Kiyosaki juga ada. Nah, Doc Droz, berarti keren nih Pak Bernard, berarti udah pernah ikut seminar saya nih ya. Nah, Doc Droz ini adalah penulis buku Rich Dad Poor Dad, bukan Rich Dad Poor Dad. Ini adalah The Real Estate Riches. Nah, oke, ini adalah guru-guru papan atas, Bapak Ibu. Anthony Robbins, ketik Bapak Ibu di YouTube boleh. Anthony Robbins itu adalah pelatih sukses nomor 1 dunia. Yang Pak Tunggu Waringin setiap tahun itu ikut seminarnya Anthony Robbins. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia aja belajar sama mbahnya dasar nomor 1 dunia, Anthony Robbins. Nah, nanti Anthony Robbins akan dihadirkan untuk teman-teman guru-guru saya. Nanti akan saya tahu kenapa saya bisa sekarang ini. Dulunya saya kelemar kok. Sekarang bisa. Kenapa? Saya belajar dari Anthony Robbins tahun 2019 itu kurang lebih Bapak Ibu 9.000 orang. Waktu itu 9.000 orang dulu di Singapura Bapak Ibu, saya belajar sangat luar biasa. Saya pernah Bapak Ibu ibarat salaman sama Anthony Robbins Bapak Ibu, ibaratnya tangannya tuh jempol semua. Gede banget tangannya jempol semua. Waduh, tingginya berapa Bapak Ibu? Tingginya 2,1, 2 meter 100 cm. Jadi 2,1 meter tinggi banget Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, ini adalah Robert T. Kiyosaki. Siapa yang pernah dengar kata-kata Robert Kiyosaki? Nah, saya. Nah, oke, saya. Nah, Robert Kiyosaki juga sama mengajarkan bahwa Bapak Ibu, kalau kita mau enak hidupnya adalah punya passive income. Passive income itu adalah kita kerja pun, kita tidur pun dapat duit. Nah, itu akan belajar banget saya. Nah, kan saya akan ajarkan Bapak Ibu detail untuk bagaimana kita punya profit. Nah, orang miskin, polanya seperti ini. Ingat Bapak Ibu, saya belajar fundamental dulu deh. Biar apa? Teman-teman juga tahu. Oh, ternyata orang miskin seperti ini. Dapat duit, dihabiskan dulu. Kalau ada sisanya, baru disisihkan. Ini prinsip orang miskin.
dapat duit dihabiskan dulu, kalau ada sisanya baru disisihkan. Pertanyaannya sudah habis, gimana bisa disisihkan? Nah, ternyata kebolak Bapak Ibu. Yang benar adalah dapat duit sisihkan dulu, kalau ada sisanya baru dihabiskan. Itu mental bener-bener mindset saya. Sehingga wah, kebuka. Dapat duit sisihkan dulu sebagian. Kalau ada sisanya baru dihabiskan. Kalau orang miskin, bukan orang miskin, orang yang bawah gitu ya, dapat duit habiskan dulu. Kalau sisanya baru disisihkan. Nah, itu sebenarnya nggak seru Bapak Ibu ya. Nah, pola pikir orang menengah juga sama, begitu mentah-mentah naik income-nya langsung gaya-gayaan. Dengan ya cicilan motor, mobil, kemudian rumahnya gitu ya Bapak Ibu, itu banyak dicicil. Nah, ini saya akan simulasikan ngontrak versus KPR. Siap-siap Bapak Ibu. Ya, siap? Ketik dong. Siap dong. Ketik dong. Siap. Nah, lebih jelas. Semangat saya jadi. Siap. Nah, gitu ya. Oke, yang pertama. Kalau kita punya duit 500 juta atau properti yang harganya 500 juta Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau KPR kan harus DP 100 juta. Ya, minimal biasanya 10-20% gitu ya. Itu anggaplah 100 juta. Maka sisanya adalah 400 juta. Sampai di sini jelas. Kalau kita mau beli harga 500 juta, ya, sampai sini jelas. Nah, sampai sini jelas, makin greget Bang. Oke, masuk akal. Oke, ya. Sampai sini jelas ya. Maka 400 jutanya itu adalah KPR. Kalau kita mau ngontrak atau kita beli rumah, deh gitu ya, di harga 500 juta. Pak, properti itu harganya naik loh Pak, 10%, 15%. Kata siapa? Gundulmu kalau kata orang lain gitu ya. Kata siapa bilang? Ternyata saya lihat-lihat di BI itu kenaikannya cuma 2,5% sampai 4-5% di 3 tahun terakhir. Maka kalau dari 500 juta per tahun kenaikannya 17 juta. Ya. Dan kalau kita sewa itu adalah 15 jutaan. Kalau harga properti 500 jutaan, kalau kita sewa itu harga 515 juta per tahun. Maka kalau kenaikan selama 5 tahun, nih ya, kenaikan selama 5 tahun nih, total, itu hanya 573 juta selama 5 tahun. Nah, kalau kita sewa ya selama 5 tahun, itu totalnya 65 juta. Kita bedah. Oke, saya akan kasih tahu teman-teman semuanya di sini namanya kredit anuitas. Ya, kredit anuitas. Jadi teman-teman bisa belajar. Oh, maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya apa sih? Gini, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Oh iya dong, pas apa tadi nih? Pas semangat banget, iyalah saya dulu anak orang miskin. Jadi kalau nggak semangat, ya nggak akan bisa. Jadi sekarang Bapak Ibu gitu, udah kelihatan jelas? Ketik dong, respon. Ayo jelas nggak? Ketik dong, respon. Udah mantap, belum, udah mantap belum? Nih, chat saya udah. Udah ya? Oke, chat saya nge-lag nih. Oke, nih langsung aja. Kan tadi kita pinjam berapa? 400 juta ya? 400 juta. Kemudian lama pinjamannya biasanya 15 tahun. Itu minimal 15 tahun. Atau sekarang itu ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun Bapak Ibu ya. Ya parah ya. Terus kemudian bunga berapa? Oh, ini kan 14 gede banget gitu ya. Ada yang bilang, Pak, kalau di awal-awal cuma 6%, 7%. Itu jebakan Batman Bapak Ibu. Ya, itu kalau 5% itu cuma 2 tahun, 3 tahun. Nanti setelah dari situ itu bisa 15-16% Bapak Ibu bunganya. Oke deh, kita 12% aja. Nggak usah buluk-buluk 12%. Jadi setahun itu cuma 1%. Misalnya gitu ya bunganya ya. Nih, dari 400 juta Bapak Ibu, ingat dari 400 juta Anda nyicil per bulannya itu 4,8 juta. 4,8 juta. Kemudian Anda per bulan, tapi mohon maaf, Bang tahunya Anda bayar 800.000, bukan 4,8. 4 jutanya adalah sedekah ke bank. Kasih bunga ke bank.
Tobat. Ngeri atau ngeri banget? Siapa yang baru tahu? Baru tahu. Saya, ketik dong. Saya baru tahu. Baru tahu. Wah, ngeri. Waduh, kemana aja? Tuh, horor, baru tahu. Ingat Bapak Ibu, 4,8 Bapak pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, 4,8 ngumpul-ngumpulin. Tapi Bang tahunya Anda bayarnya cuma 800.000, bukan 4,8. Edan atau edan banget. Yang terlanjur nanti akan ada pembahasannya. Yang terlanjur nanti. Wow. Mohon maaf teman-teman mungkin yang apa sih riba ini apa segala macam. Kita buka deh kita agama masing-masing. Ya saya nggak karena saya muslim ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti kita ngebahas tentang riba enggak, tapi kita bedah. Kalau kita memang yakin dan percaya dengan agama kita masing-masing, silakan Bapak Ibu buka di kitab suci masing-masing. Apakah boleh kita memakai riba? Apa nggak apa-apa? No, itu bukan. Pertanyaannya, kenapa kalau nggak cash, kenapa harus KPR? Kita beli cash bisa, kenapa harus pakai KPR? Kalau kita beli rumah 1 tahun bisa, ngapain harus 15 tahun, Bapak Ibu? Ngapain harus 20 tahun? Ngapain harus 30 tahun, dan seterusnya? Saya akan bedah ini supaya teman-teman mindset-nya adalah fundamentalnya dulu. Jangan tiba-tiba, mumpung saya punya masih muda. Tapi kembali lagi. Nah, benar yang dibilang Pak Dimas. Oke, itu kasih tahu dong caranya. Kok bukan kasih tahu ini Kak Maria. Waduh, masa kasih tahu. Kasih tahu. Nah, begitu mindsetnya. Kok malah kasih tahu. Waduh, ngeri amat kasih tahu. Waduh, bau dong ya. Oke, lanjut. Nah, tobat. Nah, maksudnya apa? Saya lihat gini. Iya ya, saya juga anak orang miskin. Terus kemudian saya dicokokin, bukan dicokokin ya, kena marketing dalam arti, mumpung Anda masih muda, Anda KPR, ya. Terus kemudian pas begitu, beberapa banyak teman-teman saya ternyata, begitu sudah 5 tahun teman-teman Bapak Ibu, ternyata, saya mau ngelunasin, satu kena denda lagi, kena bunga lagi, kena pajak lagi, walah, coba. Nah, solusinya apa dari kami adalah, kalau saya pribadi, kembali lagi adalah disclaimer. Semua tergantung dari mindset dan keyakinan teman-teman semuanya. Mau pakai KPR, boleh, silakan. Itu dari teman-teman sendiri. Atau nggak perlulah KPR, cash aja bisa kok. Pak Dimas aja bisa ngajarin. Bahkan, ya, member saya, ya kan, bisa langsung untung satu bulan itu satu bulan itu 50 jutaan. Sehingga ternyata ada caranya. Dan real deal, bukan ada hubung apa segala macam. Yes. Nah, saya kepingin teman-teman semuanya bisa kok untuk mendapatkan hal. Nanti saya akan hadirkan ya member yang benar-benar dia rutin banget lapor ke saya Bapak Ibu, dan dia benar-benar antusias dan dia suka duka dijalanin. Terus dia konsisten untuk saya salut sama orang ini yang sangat luar biasa. Dari Pekanbaru loh, Pekanbaru, bukan dari Jakarta, bukan dari Tangerang, Pekanbaru gitu ya. Nah, ketika Anda 5 tahun Bapak Ibu, tetap Anda Bang tahunya Anda cuma bayar 1,4. Sisanya adalah bunga Bang. Anda pergi pagi capek-capek bilang gini, Pak, 5 tahun lagi ya properti itu naik. Betul, saya nggak bilang salah. Betul. Ya, tapi kita lihat inflasinya. Tapi kita lihat perbandingannya, harganya dan bayar bunganya. Dan ketika Anda melunaskan, berapa biaya-biaya yang keluar nantinya. Itu saya nggak mau debat panjang, karena ini sebenarnya bisa 1 harian, Bapak Ibu. Kayak gitu-gitu tuh saya nggak, yang penting saya cuma ngasih tahu doang. Anda boleh kok pakai KPR, boleh. Anda nggak boleh. Tenang, Pak, saya kalau kos-kosan gimana? Silahkan. Kalau saya bisnis misalnya pakai waralaba itu boleh nggak? Silahkan. Kalau saya kepercayaan adalah kalau pakai uang cash mungkin dari Bank Dunia bisa, atau bank keluarga bisa, atau komunitas teman-teman semuanya. Sehingga dari kita untuk kita, dari kita dan untuk kita bisa sama-sama untuk kita keroyokan. Nah, ini loh.
contoh kerugiannya, Anda 4,8, cicilan 12 bulan, selama 5 tahun. Anda bilang, oh Pak, saya udah bayar 288 juta. Begitu saya mau lunasin ke 10 tahun, enggak Pak, Anda kurangnya 334 juta lagi. Pak, saya sudah bayar 288. Enggak Pak, Anda bayar 334 juta lagi. Anda baru bayar 66 juta Pak. Duit Anda hilang sekitar sekian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek yang punya KPR ya Bapak Ibu, lapor besok Senin ke bank. Pak, saya mau lunasin. Kira-kira saya berapa lagi Pak untuk lunasin? Tobat apa tobat Bang? Tuh. Ya, saya nggak mau itu lebih panjang. Kenapa? Kalau saya merekomendasikan bahwa teman-teman semuanya kalau bisa beli cash ngapain harus pakai utang. Nah, masuklah fundamentalnya ya. Masuklah fundamentalnya itulah. Sehingga teman-teman semuanya bisa untuk mendapatkan ini. Kalau memang belum sanggup beli mobil, udah nggak usah pakai leasing, udah motor aja. Kalau mau ibaratnya belum sanggup beli rumah, nggak usah KPR, udah kontrak dulu aja, ya. Duit kita ditabung dan duit kita dikabung dan dikumpulin. Jangan pusing dengan penilaian orang, pusinglah dengan nasibmu di masa depan jika itu semua kamu lakukan. Nah, ini utang itu adalah gaya hidup mewah tidak menunjukkan bahwa kita kaya, Bapak Ibu. Justru kita semua menunjukkan bahwa kita banyak gaya. Kan kelihatan nampak kaya. Padahal no, sekarang tuh udah nggak zaman Bapak Ibu nampak kaya. Itu bohong kalau nampak kaya. Ya pasti ada orang kaya sesungguhnya Bapak Ibu. Dan saya ya alhamdulillah ya di ring-ring orang-orang kaya Bapak Ibu yang benar-benar sesungguhnya. Itu orang biasa-biasa aja. Saya pun ibaratnya gitu loh. Saya nggak pakai jam Bapak Ibu, tapi alhamdulillah saya ada properti, ada tanah, ada rumah dan seterusnya itu. Dari apa? Ya penting hidup biasa-biasa aja gitu, santai aja gitu ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu, kerugian beli properti, income belum pasti, cicilan sudah pasti. Bunga 5 tahun pertama adalah 85% adalah bunga Bapak Ibu. Aduh, tobat. Pak, saya kan PNS Pak. Pasti kan ada duitnya. Belum tentu. Anda ya kan PNS, tapi ada misalnya bisa korupsi atau nanti apa, ya kan akhirnya turun. Bisa juga amblas juga Bapak Ibu. Sehingga income itu belum tentu pasti, tapi cicilan sudah pasti. Nah, Pak, kalau misalnya ini gimana? Kalau misalnya KPR syariah gimana? Podoai, ya, mudorobah atau apa, pokoknya segala macam. Ini sebetulnya margin. Sebetulnya bahasa halusnya margin, padahal mah sama. Bunga-bunga saja gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya dapat pelajaran bahwa ternyata kalau kita mau beli properti, yang pertama adalah niat dulu. Kalau kita nggak niat, ya nggak bisa. Contoh, misalnya nih, ketika kita puasa, Bapak Ibu, saat puasa kita kayaknya kuat dari pagi sampai maghrib karena niat. Kalau misalnya kita nggak puasa, perasaan jam 2, jam 3 itu udah lapar banget, udah nggak kuat deh. Itu karena niat. Sama halnya kalau kita push up. Kita sudah tentukan target 15 kali. Sedangkan udah 10 udah capek Bapak Ibu. Tapi karena kita niat 11, 12, 13, 14, 15 akhirnya tercapai. Kalau misalnya belum ada niat 12, 13 sudah sakit, nggak bisa. Nah, niat adalah yang paling mendasar untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nih, Bapak Ibu, kita fundamental nanti di tengah-tengah atau di akhir itu akan benar-benar dealnya ya. Nah, niat yang mengubah hidup saya gitu ya adalah keputusan. Bapak Ibu, di luar sana di YouTube, di Google itu teknik-teknik itu gampang, banyak ya, nggak perlu lah ikut seminar saya, itu nggak perlu ya, nggak perlu, bener deh. Kenapa? Karena tips banyak, tetapi fundamentalnya dilakukan dulu, ujungnya dulu nih, dibuka dulu mindsetnya supaya teman-teman tahu bahwa keputusan sama naikkan set new standar itu sangat penting. Nih ya, saya belajar sama gurunya mbahnya guru Anthony Robbins sehingga saya bisa keluar dari zona kemiskinan
Zona kemelaratan, zona yang dulu pusing dengan kehidupan. Ya, dulu saya pernah ngerasain, akhirnya apa? Set new standard. Set new standard. Saya adalah orang yang bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anak sukses dan berbakti, dicintai dan dibimbing Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak amal, kaya raya dan ceria. Terus punya identitas. Ada orang yang bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anak yang sukses dan berbakti sama orang tua. Kemudian banyak amal, kaya raya dan ceria. Sehingga dari situ saya langsung bisa untuk menghadapi. Ternyata ada peluangnya. Nah, itu teman-teman saya akan hadirkan ya, sangat mbahnya Dasar, dan teman-teman juga akan bisa belajar dari Mbah Dasar ini. The number one thing that's going to change your life, the only thing that will change your life, change your business, change your money, change your relationship, is you must raise your standard. And I know that sounds boring, stupid, basic, but it's the truth. Raise your standards. What does that mean? What does that mean? That sounds so boring and dumb. It means that all of us in life have things we want. We don't get what we want. We get what we have to have. Everyone in the world has a list of things they think they should do. I should lose weight. I should work out. I should spend more time with my kids. I should work harder. I should. And then you know what? People don't do their should. They get mad at themselves. What changes people is when your should becomes a must. When suddenly the thing you said should happen has to happen. That's when human beings change. Because somewhere when we make this click, when we make something a must, we attach ourselves to it. It becomes part of our identity. Human beings absolutely follow through on who they believe they are. And you said to me, well, I'm really going to work hard to stop smoking. But, I've been a smoker my whole life, and I am a smoker. I know your days are numbered. You're going to be back smoking cigarettes again because we all act consistent with who we believe we are. We live who we believe we are. That's just how it works. I'll give you an example. Look at your physical body. Your physical body today is an absolute reflection of only one thing. Not your goals, not your desires, but your standards. If your standard is you're an athlete, then there's a certain amount of strength, a muscle tone, and energy that's available in your body on a regular basis because that's who you are. And you do whatever is necessary to maintain that identity. Because if you don't know who you are, you wouldn't know how to act. Once you lock in on that identity, your brain finds a way to keep you there. If you say, man, I'm overweight, I've always been overweight, I'm big boned, and that's the story you got, then you're going to always find a way to get back there. That's your settling point. That's your identity. That's where things lock in. If you see somebody who's in really great shape, you ask them, do you work out? You know the answer. Now, do you think those people that are out there working out 5 days a week, do they have more time than you do? Of course not. Is their life less busy? Of course not. It's just a must for them. They must work out that way, and they made that turn, their life changed. So I'm not saying you have to work out 5 days a week. I'm just saying whatever you really want, wants don't get met consistently. Standards do. Have you ever done this? Have you ever told yourself you're raising your standard? Okay, I'm going to go make this happen. I'm going to go make this much money. I'm going to transform my body, whatever it is. And then you don't have strong enough reasons and you don't follow through. It's because you didn't back up your standards with what makes those standards real, and that's rituals. Rituals define us. See, all the results in your life are coming from your rituals. They start with a standard and then have rituals that follow it up. Like, for example, if you're overweight, you and I both know you got a different ritual than if you're physically fit. All the little stuff. That's where success comes from. If you look at somebody who's really successful, you think, wow, they're so amazing, they're such a genius. You got to dig underneath, you got to remember something. People are rewarded in public for what they practiced for years in private. Look at the best in the world in anything. Tiger Woods, what's his vision? To win golf tournaments? No, to be the best that ever lived.
That's his goal. That's his vision. But here's what's interesting. He backs it up with rituals. If you just have a vision and you don't have the rituals, stop lying to yourself. I bet you have some rituals in your life right now you've been doing for years, even though some of them don't serve you. I'm just saying, wake yourself up. Getting things is not going to make you happy. It doesn't matter what you get. It doesn't matter whether it be money or opportunity. All those things might excite you for the moment. So the secret to real happiness is progress. Progress equals happiness. And if we can make progress on a regular basis, we feel alive. And that's why at the beginning of the year, we get this thing like, okay, I can have this fresh start. I can really do what my soul desires. I can expand. I can grow. I can improve. I can change. Or maybe better than change, I can progress. You want a new year and a new life. You don't need to start on January 1st. Start today. Start with a little video. And just begin to see what happens and see how easy it is to just do a few little rituals. Don't do them all. Just do 2 or 3 new things. And you know what happens? You'll get momentum. Because once you discipline yourself in one area of your life, you feel yourself doing it in other areas as well. There's always 2 pains in life. There's the pain of discipline or there's the pain of regret. And discipline weighs ounces, regret weighs tons. You don't have regret. Don't let this year be like last. And if last year was great, still don't let it be that way. Raise the standard. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. Because once you do that, you have something you can give other people, whether it be your kids or your friends or your family. And ultimately, that's why it's done. Wow, mantap, dahsyat. Wow, dahsyat. Luar biasa, dahsyat. Ini yang membuat langsung wow. Saya berubah, benar-benar berubah, Bapak Ibu. Wah, ini kayak Filipin. Wah, keren ya. Wow. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga teman-teman semuanya bisa lah keluar dari zona kenyamanan, zona kemiskinan, zona keluar untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Oke? Kedua orang tua kita. Dan yang apalagi yang masih hidup orang tuanya, kita benar-benar dahsyat luar biasa untuk push limit kita karena setiap orang itu punya kehebatan masing-masing. Dan itu kita tinggal push aja ya. Oke, lanjut materinya karena masih banyak banget dan saya pengen push sebelum kita selesai. Nah, kondisi sekarang Bapak Ibu nggak apa-apa kalau kita masih ngontrak, numpang orang tua, income-nya masih kecil Bapak Ibu. Kemudian hutangnya banyak, misalnya gitu ya, rumah KPR, terus motornya masih leasing, celananya bolong, misalnya sepatu jebol, itu nggak masalah. Dan ngeles lain itu nggak masalah Bapak Ibu. Ya, tapi kita punya impian, goal paling penting. Paling penting punya goal, punya impian. Saya mau nulis, saya pengen punya rumah cash. Niat dulu. Kalau nggak menulis punya rumah cash, nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Itu sudah real yang pernah saya lakukan. Real yang saya lakukan. Hidup tenang, harga diri saya meningkat, pasif income-nya ada, istrinya cantik, solehah. Nah, gitu ya. Bisnis maju dan berkembang. Anak lulus dan berbakti, ngajuk orang tua naik haji plus, nggak perlu nunggu 20 tahun gitu ya, nggak perlu. Jadi harus ditulis Bapak Ibu. Nah, ketika ditulis baru caranya dengan cara how to-nya gimana. How to-nya dengan cara punya mentor, belajar dari yang terbaik, praktek ilmu yang sudah dipelajari, ini Bapak Ibu pelajari ilmu ini, kemudian bergaul dengan orang yang tepat dan kebiasaan baru atau rencana baru. Dan banyak amal serta bantu kepentingan orang sukses. Bapak Ibu catat ini. Ini penting ya. Misalkan foto boleh, catat boleh, segala macam boleh. Ini sangat-sangat penting. How to-nya harus ada. Lanjut ya, ini lanjut. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen punya hasilnya bagus dengan cara harus ada reaksinya. Misalnya nih, oh Pak, corona. Betul corona? Emang betul corona, terus hasilnya jadi jelek. Oke, hasilnya jelek. Supaya hasilnya bagus, apa yang kita lakukan? Reaksi kita, Bapak Ibu. Pentingnya respon kita, reaksi kita itu sangat-sangat penting. Dirubah caranya. Cara baru, marketing baru, keluar baru, manajemen baru, itu akan harus ada namanya perubahan-perubahan baru, inovasi baru.
sehingga hasilnya juga berbeda, Bapak Ibu. Maupun dia di sini peristiwanya apapun, tetap aja hasilnya pasti berbeda kalau kita reaksinya berbeda. Oke, nah yang kedua, tadi kan pertama adalah niat. Yang kedua adalah sisihkan penghasilan. Ya, wajib Bapak Ibu sisihkan penghasilan. Pak, saya kan UMR Pak gajinya. Yes, betul. Nah, dengan justru kamu UMR ini, daya juang kamu akan bertambah nantinya. Justru kita sekarang ini biasa saja, tapi daya juang kita jauh lebih dahsyat lagi. Sisihkan mana? Misalnya gini, kita punya income 4 juta per bulan. Ya, 2 jutanya harus disisihkan. Pak, boro-boro 2 juta disisihkan. 4 jutanya aja langsung ambil, Bapak Ibu. Nah, itu kayaknya kan nggak masuk akal. Ingat, sekali lagi saya katakan, kayaknya nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Coba dulu praktekan dari 4 juta, 2 jutanya langsung sisihkan. 2 jutanya lagi itu buat kehidupan, ya. Nah, dari situ kita adalah yang ketiga nih, Bapak Ibu. Bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Ya, bantu kepentingan orang sukses tanpa hitung. Maksudnya gimana sih, Pak? Pak, orang sukses itu kok dibantu? Ngapain, kan dia udah sukses? No, salah besar, Bapak Ibu. Justru orang sukses itu punya banyak peluang, tapi tidak punya waktu, Bapak Ibu. Kita tinggal nyontek cara dia jualannya seperti apa. Kita tinggal contek cara dia menghasilkan duit dari mana. Sehingga kita bantu dulu kepentingannya dia. Di awal karir, Bapak Ibu, harus bantu dulu kepentingan dia. Maupun untung dia 10.000 perak, kitanya nggak apa-apa. Kita bisa tahu, oh pola dia ngasih duit begini. Oh, dia pantasan kaya, jadi begini. Akhirnya, yang tadinya 4 juta, Bapak Ibu, bisa berkali-kali lipat. Kenapa? Karena kita keluar dari zona yang namanya egois. Gue pengen kerja buat diri gue sendiri. Padahal dalam kehidupan kita ini, atau dalam kehidupan di dunia ini, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Apalagi bermanfaat bagi orang kaya. Orang kaya paling malas sama orang biasa. Kenapa? Ada 4 hal. Yang pertama adalah paling malas orang kaya minta kerjaan. Loh, kok Pak minta kerjaan kok nggak malas? Ya malas. Seharusnya salah. Harusnya minta kerjasama. Ya, yang paling malas adalah pertama adalah minta kerjaan. Yang kedua, minta sumbangan, Bapak Ibu. Yang ketiga, minta pinjaman. Itu orang kaya malas sama orang biasa. Nah, akhirnya orang biasa ngomong gini, orang kaya tuh orangnya begini ya semuanya. No, bukan begitu Bapak Ibu. Pola pikir kita salah total. Dan yang keempat, paling parah Bapak Ibu. Orang kaya paling malas sama orang biasa. Sudah minta pinjaman, minta kerjaan, minta pinjaman, minta kerjaan, minta sumbangan. Tiga-tiganya diambil semua. Tobat Bapak Ibu, jangan. Lebih baik apa namanya? I will help you. Bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Nih, nanti ini fundamental dulu, baru nanti yang konkretnya. Fundamental dulu. Nah, bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan itu sehingga kita tahu caranya. Oh, developer properti kayaknya begini. Oh, si investor properti dia makin kaya seperti ini. Oh, agent properti dia kaya caranya seperti ini. Makanya kita wajib bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Pernah dengar kata-kata Pak Atung Desamuaringin? Kalau kita mau sukses, wajib memberi manfaat dulu ke orang lain. Akhirnya saya memberanikan diri, Bapak Ibu, bersama Pak Atung Desamuaringin, nggak digaji selama 1 tahun. Saya nggak gaji, saya bantuin nyupirin, kemudian nganter anaknya, kemudian kadang saya bayar tol sendiri, terus nganter segala macam, pakai mobil saya kadang-kadang. Selama 1 tahun saya nempel untuk nyentrik sama, biar tahu, cara dia dapat duit gimana sih? Cara dia bernafas pun saya belajar. Cara dia bisa benar-benar, sangat kuat banget gitu loh. Dari pagi sampai malam dia ngomong terus, gimana caranya? Saya belajar Bapak Ibu. Akhirnya saya dipercaya Bapak Ibu
untuk bisa menjabat sebagai diberi amanah menjadi general manager dari PBW Resource, Bapak Ibu. Nah, dari situ banyak peluang-peluang. Akhirnya, ini tuh untuk mendapatkan itu seperti ini. Maka dari itu, please Bapak Ibu, jangan berpikirnya adalah kayak nggak masuk akal. Akal kita yang belum masuk. Titik. Itu yang ketiga. Bapak Ibu, catat ya. Akal kita yang belum masuk. Oke. Nah, lanjut. Nah, mau agama apapun deh. Ini karena dia ada Muslim, karena sebaik-baiknya adalah berteman pada orang lain. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apalagi keluarga saudara kita adalah dari Buddha, misalnya seperti itu, juga sama. Ya, dia ibaratnya hukum karma itu berlaku. Nah, yang keempat, masih yang ketiga dulu nih. Nah, caranya dengan cara apa? Nah, pertama gini, kalau kita punya uang 50 juta, Bapak Ibu, belilah kafling. Kafling 2 kafling menjadi 100 juta nih. Kalau misalnya 150, nah, selama 3 tahun, sebetulnya gini, properti itu yang naik bukan rumahnya, tapi tanahnya. Kalau rumah adalah penyusutan, Bapak Ibu. Kalau tanah itu selalu naik dan naik terus. Ya, tergantung future developernya. Jangan sampai kita belinya di gunung tinggi sana. Tapi kita future development, misalnya di daerah Gading Serpong. Nah, itu naik daerah Parung. Dan seterusnya. Yang penting adalah future development. Nah, ketika kita beli, Bapak Ibu, kaflingnya, kita tanemin tanaman durian. Musangking, misalnya gitu ya. Harganya Rp50.000. Ketika 2-3 tahun, Bapak Ibu, itu bisa mencapai 3 meter, harganya Rp2 juta. Kita kerjasama aja sama yang orang setempat situ, bantuin ya, nanti kita kerjasama kamu dapat sekian. Nah, jadi kita punya tanah nganggur, Bapak Ibu, sebisa mungkin ditanemin pohon, udah harganya naik dan dapat dijual juga. Itu yang pertama. Seperti ini contohnya, ya, ada pohon durian, terus kemudian buahnya juga dapat, pohonnya juga dapat, Bapak Ibu. Di sinilah tempat kita mindset kita ternyata bisnis properti seperti ini. Lanjut, kalau kita mau upgrade skill lagi yang tanpa modal, kita datengin ke developer apartemen boleh, kemudian developer properti perumahan juga boleh. Kita upgrade skill, kita berinisiatif gini, saya pengen kemampuan, skill, ide untuk kerjasama bantu jualin namanya proyek apartemen. Biasanya, bukan biasanya, ya sejauh mata memandang saya, minimal kita bisa menjualkan 30 unit apartemen, itu dia gratis 1 unit apartemen. Sudah dapat komisinya, plus dapat juga unitnya. Sehingga ketika kita sudah dapat unitnya dan dapat komisinya, kita bisa langsung beli properti tanpa harus pakai KPR-KPR-an, cash. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita datengin? Pak, saya mau bantu jualin produk properti Anda. Ya. Kalau 30 unit apartemen Anda jual kan sudah dapat komisi plus dapat bonus adalah 1 unit apartemen. Itu sudah ibaratnya gini, rumusnya, kalau bahasa itu rumusnya. Gitu ya. Udah 30 unit apartemen dapat 1 unit. Itu udah rumusnya, Bapak Ibu. Jadi teman-teman semuanya ketika nemu namanya apartemen, datengin kepada manajer marketingnya properti. Pak, saya mau bantu jualin tanpa modal, itu bisa. Itu konsep yang kedua. Sehingga teman-teman semuanya terbuka pola pikirnya bahwa sabar dulu, nggak usah. Ya, yang penting saya punya rumah, Pak, tapi kayak KPR. Kalau saya. Enggak, itu nggak keren. Yang keren adalah kita langsung beli cash. Itu lebih mantap, Bapak Ibu. Nggak pusing-pusing. Ya kan? Duit kita pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan untuk apa? Buat bayar bunga. Aduh, tobat ya. Lanjut. Nah, ini caranya gimana, Pak? Kalau misalnya oke deh, ya di awal-awal 500 juta dulu deh gitu ya. Saya pengen jual 500 juta. Boleh nggak? Boleh. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Ini fundamental penting. Kalau kita mau mencapai 500 juta, Bapak Ibu,
Kita pecah dulu. Misalnya kita ada produk apa? Ya, Bapak Ibu tinggal di Tokopedia dah, jadi reseller gitu ya. Untung 500 perak rupiah aja. Kita cari orang reseller. 1.000 orang dikali 1.000 hari atau 3 tahun sama dengan 500 juta juga. Pak Dimas, kelamaan 3 tahun. Oke, kalau mau cepat berapa? 3 bulan boleh nggak? Boleh, oke. Pak, saya untung 10.000 perak. Cari reseller, biarin dia untungnya 50.000 boleh nggak apa-apa. Kita tinggal cari reseller aja. Oh ya, mau nggak jual produk saya? Ya, 500 orang kerja di produk saya. Selama 100 hari sama dengan 500 juta. 100 hari itu berapa lama? 3 bulan, Bapak Ibu. Ya. Oh, Pak, kelamaan. Oke, saya nggak bisa. Oke, deh, untungnya 100.000 aja. 100.000 perak aja. Mencari orang 550 orang reseller kita. Dikali 100 hari, Bapak Ibu. 3 bulan, Bapak Ibu. 500 juta. Sampai di sini, siapa yang baru nangkep bermanfaat di foto? Foto masukin ke pajang ke. Siapa yang baru nangkep, Bapak Ibu? Siapa yang baru nangkep? Saya. Kemarin kemana aja? Baru ngeh. Ya udah jual, biarin aja dia untungnya 200.000 nggak apa-apa. Yang penting kita punya reseller nih. Reseller kita ada 50 orang di bawah. Sama cara dapat 500 jutanya Pak Dimas. Nah ini Pak Karunia Seto nih. Nah, kan tadi saya udah bilang cari produk di Tokopedia ada, jadi resellernya juga ada. Kemudian kita punya produk, Bapak Ibu cari di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kita jadikan resellernya. Kita ambil untung 100.000 di up boleh, atau kita beli lagi, kita jual lagi, kita cari resellernya. Shopee, iya, affiliate. 100 hari, Bapak Ibu, targetin 100 hari, gue punya 500 juta. Zeng. Real deal. Cara mencari reseller ya susah ngomong. Nah ini kayak ibaratnya ada pisang dia dibuka gini, nah makan, nah itu. Yang maksud saya teman-teman semuanya kalau kita membuka YouTube banyak, OLX banyak, Rumah 123 Tokopedia banyak dan seterusnya. Intinya gini, cari produk yang untungnya 20.000 perak boleh 1.000 perak, dicari resellernya. 100 hari sama dengan 500 juta. Maksud saya gini, teman-teman please, ini tolong difoto, di print, dibuka, di print, dimasukin ke namanya di tempat tidur. Please. Tempat tidur ditempel segede-gedenya. Untuk apa? Untuk ingat, oh iya ya, untuk dapat 500 juta saya yakin ya bisa. Gampang. Dalam waktu berapa? 3 bulan saya yakin sih gitu. Kalau kan saya ulang tadi mindset dulu ya, niat dulu ya. Niatnya kalau niatnya nggak ada, nggak mungkin 500 juta, nggak mungkin. Pak Dimas sudah praktek belum? Ya Pak. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya praktek. Gitu loh. Nah maksud saya teman-teman semua tuh bisa. Ingat bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Ya, nangkep ya itu ya. Itu prinsipnya. Sehingga target selama 1 tahun saya akan insya Allah bisa. Selama 1 tahun saya insya Allah bisa. Yang penting polanya dulu. Ya, yang penting polanya dulu. Oke, lanjut. Nah, bingung jualan apa? Ya sudahlah. Kalau misalnya bingung itu pakai agent jadi maklar, pulakan dan seterusnya itu jualin. Jangan gengsi, woi. Zaman sekarang gengsi nggak ada obatnya ya, Bapak Ibu. Udahlah, buang gengsi. Udah jual produk lain, IG story, update status, Facebook segala macam, udahlah. Nggak ada gengsi itu jadi kaya. No. Langsung aja, yang penting buat, ingat, mumpung orang tua saya masih ada, mumpung ya saya masih bisa hidup, mumpung saya masih bisa sehat, mumpung saya masih bisa kuat, mumpung saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari sekarang Bapak Ibu, nggak usah memikir lagi, dah jual produk orang lain. Nah dari situ saya benar-benar jual produk orang lain, udah nggak usah mikir. Yang keempat adalah teknik input-output. Maksudnya apa teknik input-output? Saya begitu dapat rezeki, Bapak Ibu, dari, kenapa gini? Sukses berpola, gagal pun juga berpola. Saya melihat orang-orang kaya, 100%, ya mungkin 99%, dia seneng
gemar yang namanya sedekah. Anda mau agama apapun. Kalau Muslim 2,5%, kalau Nasrani 10% atau perpuluhan. Kalau yang tempat lain ada berapa puluh persen, boleh. Perpuluhan. Apa yang disebut namanya terima kasih? Kita terima dari Tuhan, kita kasih lagi ke hamba Tuhan. Mau agama apapun, saya katakan, mau agama apapun, bermanfaat. Mau Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan seterusnya. Bahkan gak punya agama, harus kasih. Mengasihi. Rahmatan lil alamin. Hablum minallah, hablum minannas. Itu yang benar. Dan akhirnya Bapak Ibu, sampai sekarang, saya bikin yang namanya warung nasi ternak rezeki. Bagaimana kita berternak rezeki, Bapak Ibu? Kita memberi bermanfaat bagi orang lain. Dari tanggal 23 Juli 2021 sampai sekarang konsisten, Bapak Ibu, minimal 20-30 porsi per hari, Bapak Ibu. Saya memberikan makan untuk Gojek, kaum miskin, duafa, terus kemudian ada 150, bahkan sehari 200 juga pernah. Sampai saya diliput dari beberapa media, Bapak Ibu, mungkin media satu lagi Metro TV belum saya tampilkan gitu ya. Teman-teman semuanya berbagi itu sangat luar biasa, dahsyat luar biasa. Dari situ baru kita masuk ke dari dunia propertinya. Kalau Bapak Ibu hanya fokus langsung propertinya, mau sampai kapan pun belum, Bapak Ibu. Gampang, yang penting adalah fundamentalnya dulu. Nah, yang keempat adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat bagi orang. Kita terima, kita kasih. Namanya terima kasih. Nah, baru yang kelima, ini sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang kelima adalah tingkatkan skill. Buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Ayo, siapa yang rangkum? Ketik dong. Oke. Buku apa yang kita baca dan dengan siapa? Oh ya, jangan lupa minum. Wah, keren nih. Minum, jangan lupa minum. Nah, oke, jangan lupa minum. Nah, nih. Nah, istirahat dulu ya. Bentar. It's my life now. Oke, semangat, lanjut. Mantap. Gas, pol. Waduh, Masya Allah, best ilmunya, dahsyat. Oke, siapa yang rangkum? Dari 1 sampai 5, ketik dong. Siapa yang rangkum? Yuk, 1. Wah, keren. Kak Rustania AMT SPP, Anda mendapatkan buku Walk Less and More. Wah, silakan ada DM kalau nggak foto ini saya, foto kirim ke saya. Rustania AMSPP. Wah, keren. Ini yang benar pembelajar sejati. Nah, ini mantap benar. Nah, ini Anda bagaimana caranya kita kerjanya sedikit tapi dapat duitnya banyak. Nah, gitu ya. Saya foto, Pak. Siap. Nah, jadi nanti bisa DM di Instagram saya untuk, Bapak, ini alamat rumah saya. Siapa tahu nanti 2 orang terpilih akan mendapatkan gratis. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini baru mulai di bidang lelangnya. Wah. Ini. Nah, hal teknis, Bapak Ibu, ini bisa lanjut teknis, buku apa. Nah, ini saya belajar ngajarin teman-teman semuanya hal teknis. Jadi nanti kalau misalnya sudah mungkin Maret lah ya, kita sudah bisa offline, jadi orang-orang yang tua kita bisa masuk ke offline juga, kita bisa diskusi bareng. Kemudian buku-buku ini Bapak Ibu saya habis, Bapak Ibu, sampai saya benar-benar bisa. Nah, ini proyek-proyek juga. Nah, ini baru kita cerita tentang dunia propertinya. Kalau enggak dari awal, nah ini bareng juga nih tuh proyek Natar gitu ya.
kemudian nah ini seperti ini gitu ya. Terus ini lengkap, perhatikan bisnisnya Bapak Ibu, beli kafling aja 60 juta nih, ya kan? Beli kafling 60 juta. Bangun rumah tipe 36 itu 60 juta. Nah, modalnya 120 juta dan di sana jualnya berapa? Jualnya 150 juta sampai 210 jutaan. Jadi rumah-rumah kecil aja yang penting cepet duitnya Bapak Ibu. Yang penting cepet gitu ya. Lanjut. Siapa yang sudah siap belajar dunia lelang? Wah, ketik dong. Saya. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu. Mantap. Gaspol. Oke. Teman-teman semuanya oh iya nih. Di sini ada sebentar. Di sini ada Pak siapa? Oh, Pak Fandi. Oke. Ada Pak Fandi ada. Nah, ini adalah beliau sangat luar biasa mempraktekkan ilmu saya. Benar-benar saya akan panggilkan ke Pak Fandi. Pak Fandi ready? Ada Pak Fandi? Nah, Bapak Ibu lihat di Instagram saya, ya follow di masdinananto.dda. Nah, kemudian di situ saya pengen dengar nih kesaksian beliau, testimoni kesaksian beliau itu selama 1 bulan itu bisa mendapatkan dan beli dan jual lagi, Bapak Ibu, beli dan jual lagi. Ada Pak Fandi? Halo Pak Fandi? Pak Fandi? Ada Pak Fandi? Hadir Pak. Oke, bisa diaktifin di videonya? Oke, Pak Fandi, bisa diaktifin videonya? Oke, bisa dilihat Pak Fandi. Nah, oke, apa kabar? Oke, bisa di spotlight semuanya. Dahsyat. Nah, Pak. Oke, Pak Fandi. Gimana? Kok bisa? Cerita. Kok bisa, Pak Fandi? Wah, keren. Salam dahsyat untuk semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Bapak Dimas. Terima kasih banyak. Kenapa bisa? Karena ikut komunitas ternak properti Gold. Itu dia salah satu kuncinya aja, Pak Dimas. Oke. Terus kemudian apa yang dilakukan saat mencari, terus kemudian ketemunya seperti apa? Di awalnya seperti apa? Oke, di awalnya itu saya mencari listingan dari situs lelang, yang jelasnya seperti yang di mentoring Pak Dimas di ternak properti. Saya survei, lapor, dan akhirnya ketemu satu aset properti yang menurut saya kita selalu bilang itu adalah gurih. Potensial untuk kita marginkan. Nah, setelah itu kita ikuti prosedur, kita selalu lapor lagi. Akhirnya kita menang dan dapatkan aset tersebut itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Tung nih, sambil tanggal 22 Desember sambil ngedrum nonton video ulang tahun Pak Tung sambil ngadepin menangin lelang properti ini. Itu Pak Dimas untuk dapatnya. Terus kemudian dapatnya, terus kemudian harga pasarannya berapa? Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya, Bapak Ibu, itu ada dari awalnya seperti apa tuh. Nah, ini Pak Fandi orangnya dahsyat. Oke. Harga lelang yang kita dapat itu adalah hanya 138 juta rupiah saja. Pasarannya? Harga pasaran 280 juta. Ini saya kebetulan ada wah, Bapak Ibu, harga pasarannya 280 juta, Bapak Ibu. Ini real katalog dari developernya asli. Ini saya kasih ya. Jadi sebelum kita ambil ya kita pasti survei lapor sama Pak Dimas. Itulah enaknya dan kegunaannya. Mungkin manfaat yang kita dapat dari komunitas ternak properti Gold yang langsung dimentoring oleh Pak Dimas. Saya rasa itu adalah satu ultimate komunitas yang saya dapatkan. Dibarengi dengan komunitas teman-teman lainnya yang support di grup kita pastinya. Ini hal pentingnya ini data real nih. Data real itu 280 juta Bapak Ibu. Dengan tipe yang sama 45 tanah 120 ini. Oke, 280 juta. Nah, kenapa saya ambil ya itu belum banget ini 138 juta bisa potensi maksimal 280 juta dengan yang pasti survei dahulu ya. Itu struktur aman, segala macamnya aman, dan cluster security 24 jam one gate. Udah sih kan, gak usah banyak itu.
Dan saya dapatkan itu dengan nilai dasar. Atau dari keberuntungan atau apa, yang jelas saya dapat dengan harga yang nilai dasar banget. Itu Mbak Rima. Kemudian kita lakukan renovasi, kita kasih nilai lebih yang lebih banyak. Mungkin dari developer biasanya bangun itu rumahnya rumah top jatuhnya. Kita kasih apa? Ultralit, jendela, pintu, kanopi spot, amenitasi, pagar. Setelah ini langsung angkanya aja Pak Dimas ya biar lebih jelas ya. Nah itu kita hitung itu renovasi nggak banyak. Itu kita saya habiskan 165.707.000 saja. Ikut dengan balik nama, pengurusan izin, ya renovasi bahan segala macam. Mantap, dahsyat. Berapa sih potensinya? Estimasi laba sampai saat ini seharusnya ini sudah nggak ada biaya-biaya yang lainnya. Tinggal sudah saya terima DP itu labanya adalah 54.293.000. Dahsyat, 54 juta. Wow, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Selama berapa bulan? Saya tepatnya itu tanggal 16 waktu renovasi belum kelar, masih mungkin 75%-an. Masih ada kenopi, terus masih belum, itu sudah di DP. Walaupun DP-nya kecil di 3 juta, tapi saya terima karena saya masih proses renovasi. Itu adalah pada tanggal 16 Februari. Wow. Pembelinya. Wah, ini teman-teman nih ada yang bikin grup, hati-hati bikin grup nanti bermasalah. Ya, nanti tenang aja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau masuk komunitas kaya, nanti langsung saya buat WA grupnya lebih langsung dipantau ya. Pak Fandi, grupnya gimana? Ayo, jangan masuk WA grupnya, ingat WA grupnya langsung saya aja. Kenapa? Grupnya yang di sini dong, di komunitas ternak properti kita. Langsung dimentorin. Tenang aja, jadi jangan nggak usah khawatir, teman-teman semuanya bisa kok. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya mau belajar, oke, kita akan kumpul bareng dan oke, tepuk tangan dong untuk Pak Fandi. It's my saya tunggu kita suksesnya nanti. Kemudian begitu sudah jual, sudah semua clear ya. Jadi kita bisa diskusi lagi. Wah, mantap. Oke, terima kasih Pak Fandi semuanya. Dahsyat. Wow, keren. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini lelang properti dari mana? Pertama adalah pembeli lelang itu dijamin negara dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak usah khawatir. Dan sebentar, saya belum ingat berarti ya Pak Fandi. Oke, nah lelang itu adalah apa sih lelang itu? Jadi begini Bapak Ibu. Nah di sini nggak usah takut, menjamin kepastian hukum. Kalau Bapak Ibu digugat atau di apa sama pemiliknya dan lain-lain itu nggak usah takut. Tetapi ingat, wajib yang namanya kita harus waspada. Pembeli lelang itu terbuka kepada masyarakat umum nih, misalnya KPKNL itu terbuka untuk dijualkan ke masyarakat umum. Nah, ini sebenarnya panjang, ini bisa lihat di internet, di itu banyak lah, ini kayak gini-gini ya banyak, ini cuma hanya teorinya, tetapi harus pendampingan. Kalau nggak pendampingan nanti berbahaya, digugat, kemudian Anda jadi lama lagi prosesnya, ya. Nanti lama lagi prosesnya. Kemudian, kalau misalnya kalah 100% uang Anda kembali. Nggak usah takut, teman-teman semuanya nggak perlu takut ya. Kemudian ada biaya-biaya itu 2,5% sampai 5%. Itu tergantung objek bergerak atau tidak bergeraknya. Kemudian, apa sih peluang mangkraknya ini adalah pembeli lelang dijamin negara dan dilindungi oleh undang-undang. Kemudian apalagi harga lebih murah ketimbang rumah baru ya. Kemudian harga di bawah pasaran, ya 20-50% di bawah harga pasaran, teman-teman. Nah, itu udah jelas. Clean and clear sertifikatnya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi nggak usah khawatir. Tetapi ancamannya apa? Rentan dengan gugatan kalau Anda nggak tahu caranya. Ya, jangan berbahaya kalau Anda rentan dengan gugatan. Masih tempatin penghuni, itu juga berbahaya juga. Nah, kemudian biaya renovasi cukup besar kalau nggak tahu.
Tetapi kalau tahu Bapak Ibu, nah itu bisa tahu. Nah, kemarin kan garis tahu. Caranya gimana? Kalau misalnya kita hanya borongan jasanya, bisa juga. Nggak usah borongan sama bahan-bahannya, itu juga bisa. Nah, itu trik-triknya banyak nanti dibahas ya. Kemudian ini contoh-contohnya kalau misalnya property zone, apa ditungguin sama reman sebutannya ya, sama orang-orang yang bisa ini. Akhirnya apa ya? Tenang aja, nggak usah khawatir. Kalau saya bisa untuk ngelabui. Tetapi kalau dalam dunia lelang, kalau di Komisioner Properti wajib harus ridho pemiliknya. Jangan pernah ada ribut-ributan. Itu kita nggak rekomen. Mungkin ada di luar sana yang mengajarkan, oh yang penting saya untung cuan. No, kalau saya nggak seperti itu. Lebih baik saya sama-sama win, sama-sama ridho dan kita ikhlas dan segala macam. Yang penting adalah kita bermanfaat bagi orang lain. Mindset kita harus ada adalah bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak situ, bukan di tanah properti. Kalau memang kepentingan pribadi, ya silakan di tempat lain. Kalau di kita bagaimana caranya pemiliknya ridho. Nah, ini ada lelang, CC sebenarnya nih banyak, bisa cepat-cepat aja ya. Contohnya seperti ini, teman-teman semuanya, contoh seperti ini. Ini ada pengumuman lelangnya. Kemudian ini saya beli di harga 60 juta, jualnya 110 jutaan. Ya. Kemudian untung juga lumayan. Terus kemudian ini juga data-data apa namanya? Data-data properti. Wow, mahal Pak. Ya, ada yang murah, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Nah, oh, ada Pak, ada. Nah, ini kemudian begitu teman-teman semua menang, Bapak Ibu dapat namanya risalah lelang. Contohnya seperti ini. Kemudian ini juga baik nama sertifikat, saya juga ada testimoni, sebetulnya panjang. Ya, saya akan memberikan testimoni. Nah, mau 2 hari dan seterusnya itu sebenarnya bisa aja, asal kita ada triknya. Sehingga teman-teman apalagi di Jakarta Barat sama Jakarta Utara itu udah ya karena kita juga ada jaringan atau keluarga lah di sana. Baru serah terima kunci. Nah, ini contoh debiturnya ridho, harus ridho. Kalau nggak ridho jangan. Saya selalu ngomong harus ridho. Kemudian ini ambil sertifikatnya Bapak Ibu, kemudian kita renovasi. Nah, kemudian habis renovasi baru kita jual. Ini contohnya seperti ini. Kita beli harga berapa? Belinya cuma harga 90 juta. Dan saya akuisisinya cuma 5 juta rupiah. Duitnya pakai duit apa? Duitnya pakai investor. Nih, investor saya. Cuma 90 juta saya nggak pakai duit sama sekali. Ya, yang penting kerjasama, kita bareng. Nah, kemudian ini seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, ini debitur yang kedua adalah debitur harus ridho. Kalau nggak ridho, jangan. Ini tulisnya, serah terima pemilik rumah. Di sini PPJB, pengikatan perjanjian jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli. Ya, lanjut. Nah, ini wajib pemilik ridho. Kalau nggak ridho, jangan. Panjang Bapak Ibu, intinya nih ada tulisannya kan serah terima kunci dari pemilik rumah nih, buktinya ada. Yang harus ridho. Kemudian kita renovasi, Bapak Ibu dijual cepat, butuh uang. Kemudian harga pasaran 750 juta, dijual cuma harga 100 juta. Wah, kok bisa? Iya, pada orang tertinggi kami lepas. Nah, itu nanti triknya juga detail lebih panjang banget gitu ya. Ready untuk siap dijual, Bapak Ibu, seperti ini. Akhirnya sold out. Nih, pembelinya namanya Pak Munawir, almarhum. Kenapa? Karena dia kena COVID. Ya, beli modal dana pribadi saya 8 juta rupiah. Kemudian harga pasaran tadi 650 sampai 750 juta, dijualnya berapa? 520 juta. Kenapa? Karena mau cepet. Karena apa? Cash. Nah, untungnya kurang lebih 200 juta Bapak Ibu. Dalam waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena memang kepotong COVID, potong apa, segala macam. Jadi memang agak panjang, 6 bulan. Tapi nggak apa-apa. Dari 8 juta ke 200 juta. Lumayan atau lumayan banget. Nah, kemudian bagaimana caranya menghadapi debt collector? Ini juga saya ngajarin ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang lagi kredit macet nih, bagaimana caranya ngadepin cetakan pihak bank? Nah, ini saya ngebantuin orang yang benar-benar cita bank. Ya, buktinya ada jelas, jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman semuanya ilmunya lengkap. Ketika Pak saya posisinya lagi di posisinya saya mau dilelang bank, saya bisa nggak caranya supaya nggak kehilangan bank? Bisa. Jadi nggak usah khawatir gitu ya.
Oh, ya. Ya, tolong banget. Nah, itu kasihan Bapak Ibu. Nah, lanjut ya, lanjut. Akhirnya apa? Saya bantu, kemudian saya datengin ke pihak banknya, saya negosiasi, saya ngobrol segala macam sama ketua RT dan RW dan seterusnya. Kemudian saya ambil dan terima lagi sertifikatnya. Nah, senyum lagi si mbaknya nih, sama anaknya nih ya. Ibu tadi, anaknya ngambil. Akhirnya senyum kembali. Tuh, pendampingan ke bank, jelas. Nah, di sini contoh juga pengosongan bahaya Bapak Ibu. Ini aset lelang kalau teman-teman semuanya nggak tahu ilmunya atau sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa ada pemberontakan. Kalau saya jangan. Loh Pak, lalu gimana? Kita cari yang murah-murah dulu aja. Yang 20 jutaan. Emang ada Pak rumah 20 juta? Ada. Ini rumah dan tanah bangunan. Iya. Nih, 20 juta nih. 22 juta, 28 juta, 29 juta, ya kan? Di mana? Ada di Bekasi, Tangerang, Serang. Jadi bukan 200 juta, 500 juta, no. Yang murah-murah dulu. Kenapa? Buat latihan. Ya, buatlah latihan dulu. Nah, kemudian di Komisi Tentang Properti ada berapa? Ada 30 juta nih. 30 juta, Pak. Iya, rumah 30 juta. Iya. Tuh, lihat. Jadi nanti di mentoring. Mau pas begitu selesai dari pandemi, kita bisa mentoring lagi. Datang ke proyek kita untuk benar-benar kita lihat. Oh, saksikan seperti ini. Oh, ini bentuknya seperti ini. Oh, belajar gini. Oh, cara negosiasi seperti ini. Oh, cara komunikasi seperti ini. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini contoh saya juga nih, Bapak Ibu, kemarin habis akuisisi bulan 7 2021. bulan 7 2021, Bapak Ibu. Saya mengakuisisi harga pasaran di sini 400 juta. Tapi saya beli cuma hanya 160 juta. Nih, tadinya seperti ini Bapak Ibu, ini tanahnya 556 pinggir jalan. Ya, 556 pinggir jalan. Nah, lanjut. Ini benar. Langsungnya Ini detailnya Bapak Ibu. Nanti akan panjang lebih banyak lagi. Nah, akhirnya apa? Saya ambil sertifikat. Sertifikatnya tinggal diambil udah. Pelunasan, kemudian, nah ini contoh yang sudah kaflingnya sudah di ini tuh 20 Juli Bapak Ibu. Pinggir jalan 160 juta. 556 di Tangerang, Banten. Harga pasarannya 400 juta. Jadi nggak perlulah harus pakai KPR-KPRan, nggak perlulah harus bener utang-utang, ribet Bapak Ibu. Belum nanti kalau kita mau lunasin, kena penalti lagi, bayar penaltinya, bayar segala macam, ribet. Lebih baik udahlah kita kas-kasan aja lebih jelas. Nah ini contohnya dikaflingkan. Ketika kita punya tanah, dapat jadi 7 kafling Bapak Ibu. Gak apa-apa, nanti suatu saat akan bisa kok, teman-teman semuanya akan bisa. Jadi kafling. Nah, saya mau tanya, siapa yang tertarik belajar ikut praktek? Ketik dong, saya tertarik, ketik dong. Saya tertarik. Yuk, ayo Bapak Ibu, siapa yang tertarik di mentoring sama saya langsung? Ketik, saya tertarik Pak, saya mau berubah nasib Pak. Saya mau berubah nasib untuk orang tua saya Pak. Mumpung orang tua saya masih hidup Pak. Saya mau keluar dari zona kemiskinan. Saya pengen keluar dari benar-benar keluar dari zona kemiskinan. Dulu Bapak Ibu saya mau cerita, dulu saya anak orang biasa, nggak tahu apa-apa. Yang penting adalah mau berjuang. Untung orang tua masih ada. Kalau misalnya udah nggak ada Bapak Ibu, saya mau cerita sedih banget. Saya dulu membuktikan bahwa saya yakin saya bisa, saya sukses. Saya yakin saya bisa, saya sukses Bapak Ibu. Saya mau bisa, saya mau berubah untuk menjadi orang yang terbaik. Mumpung orang tua saya masih ada. Mumpung ibu saya, bapak saya masih ada. Please, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Lakukan yang terbaik. Akhirnya, saya cari cara. Saya nggak punya duit, tapi saya cari cara. Saya nggak punya duit, tapi saya cari cara. Untuk apa? Supaya saya bisa. Akhirnya, saya nggak usah pakai duit sendiri, pakai orang lain, dikasih tahu caranya seperti apa. Saya belajar dari papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan. Please, teman-teman semuanya, jadikanlah ini semoga bermanfaat. Saya mau teman-teman semuanya di zona kemiskinan yang sehingga kita bisa benar-benar sama-sama masuk dalam komunitas tenang properti. Oke, saya mau share 10 menit aja, kira-kira boleh? Saya mau
10 menit saja sharing, ketik boleh 10 menit saja. 10 menit saja saya bilang ketik boleh. Mungkin 10 menit ini yang membuat perubahan kehidupan kita dan take action langsung. Saya bisa sukses dan di mentoring langsung teman-teman semuanya. Yuk kita sama-sama masuk dalam benar-benar komunitas ternak properti sehingga ilmu-ilmu saya berikan dan Anda sudah seumur hidup nggak mungkin saya ambil balik Bapak Ibu. Nah ini testimoni dari orang-orang yang sudah belajar dengan saya. Sebenarnya menyampaikan materi dengan sangat-sangat Panjang Bapak Ibu. ya, luar biasa kita bisa belajar bagaimana kita memulai bisnis. Sebenarnya panjang tapi Bapak Ibu karena sudah malam juga saya pengen ngasih tahu bahwa saya testimoni banyak. Yang tadi dekat tuh Pak Pandi udah jelas 1 bulan Bapak Ibu 54 juta sekian ya. Nah ini juga ada nih 8 juta. Ingat Bapak Ibu, cuman beli 8 juta ini nih. Harga 8 juta dan 11 juta. Lihat, ini ada bukti real asosiasi pertama Pak Dimas. Terima kasih atas bimbingannya, Dokter Brilian. Sudah jelas, nggak perlu lagi. Ini ada Pak Pandi juga, Deresin juga ada Pak Pandi ya. Ada di grup mana? 4 atau 3 ya Pak Pandi? Nah 4 kayaknya. Oke, sama juga. Jadi teman-teman semua bisa. Nah ini sama. Terima kasih Pak Dimas, saya sudah masuk, saya beli 175 juta. Dan saya jual 300 juta Bapak Ibu. Jadi dari sini kita langsung cepet aja. Nih, Assalamualaikum Pak Dimas, bagaimana kabarnya? Pak, saya dulu beli 170 jutaan Bapak Ibu. Ini di awal seperti ini, kemudian saya terjual Pak 300 jutaan dan AJB. Mantap, pecah telur. Jadi nggak perlu lagi harus nunggu 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, teman-teman semuanya bisa. Nah ini juga Nama saya Dani. Pak Dani juga sama, Bapak Ibu. Jakarta. Saya adalah salah satu alumni dari komunitas ternak properti yang secara langsung dimentori oleh Pak Dimas Wiananto. Di komunitas ini, saya berhasil mendapatkan strategi baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, sehingga saya juga bisa praktek secara mandiri sambil dibimbing oleh Pak Dimas. Pada waktu itu, saya juga berhasil mendapatkan sebuah properti yang harganya jauh di bawah pasar dan berhasil menjualnya dengan margin yang sangat luar biasa. Mungkin itu bukti dari saya pribadi. Untuk teman-teman yang belum bergabung di komunitas ternak properti, saya sarankan untuk segera bergabung karena ada banyak ilmu-ilmu baru yang bakal kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani yang luar biasa. Beliau juga ada testimoni Pak Alvin ya kan, tanpa modal pun bisa. Wah, pokoknya sebenarnya banyak banget Bapak Ibu, banyak banget ya kayak. Saya belajar detilin, kalau kita bikin offline ya Bapak Ibu. Dekat sama saya, ayo lapor. Tugas PR-nya dikerjain. Wah, panjang Bapak Ibu. Detilnya. Kita satu harian rock and roll. Kemudian ini seperti ini Bapak Ibu, kita bahas benar-benar detail. Kemudian tidak ditinggalin, yang paling penting tidak ditinggalin. Habis seminar langsung ngobrol ke saya. Gitu ya, langsung kita bikin grup dan ini juga testimoninya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya belajar ini dari Panangian School of Property. Jadi teman-teman semuanya nggak usah belajar ke Panangian School of Property, saya langsung ke saya. Itu gratis, sudah saya saripatikan. Ya, semua saya saripatikan. Train for Firework Trainer, Master Grip 2 juga sama. Saya pokoknya ilmu-ilmu saya akan berikan kepada Bapak Ibu semuanya nih. Berikan. Golf the Rose 35 juta. Totalnya saya belajar itu sebenarnya 129 juta. Bahkan lebih. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Sampai nggak punya papan Bapak Ibu. Saya belajar semuanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana beli properti tanpa KPR dengan gaji UMR. Bagaimana beli properti secara cash. Bagaimana menemukan harta karun properti murah di bawah harga pasar. Bagaimana menghitung rumah itu layak kita beli atau take over. Bagaimana mengetahui rumah itu murah atau mahal. Kemudian bagaimana mempertahankan rumah itu dari sitaan bank. Wah, penting tuh ya. Kemudian bagaimana take action step by step-nya seperti apa. Kemudian bagaimana cara beli properti pakai dana investor, Bapak Ibu. Nah, mari mencari lahan layak untuk dikavlingkan dan untuk di-flip. Nah, di-flip itu dijual lagi, Bapak Ibu. Kemudian menganalisa pasar, kemudian 10 varian strategi pemasarannya. Wah, jual properti yang sangat efektif. Teman-teman semuanya akan mendapatkan bonus
benar-benar paket bonus mendapatkan 80 dokumen perjanjian lengkap. Nah, perjanjian lengkap nih ada perjanjian apa aja? Ada perjanjian pemesanan kafling, ada perjanjian pengikatan jual beli dan surat kuasa menjual. Semua detail Bapak Ibu, perjanjian lahan bertahap ya per bulannya seperti apa. Kemudian ada akte jual beli senilai tanah sekian gitu ya Bapak Ibu. Terus surat kuasa menjual tanah atau rumah senilai 250.000 Bapak Ibu. Nah, totalnya adalah 80 perjanjian plus di dunia properti. Itu sangat dengan detail banget dan itu totalnya 58 jutaan ya. Nah, contoh seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal ganti namanya saja. Ya, ganti namanya saja, tinggal diubah saja Bapak Ibu. Kemudian, 84 ya, 84 perjanjian nanti Bapak Ibu dapetin. Bapak Ibu dapat ke komunitas ternak properti. Kemudian, siapa yang mau? Dan kemudian saya akan, biasanya saya live full day 12.800.000. Siapa yang tertarik? Tertarik aja. Tuh, ketik dong, tertarik aja. Saya mau 12 juta, saya mau. Dan ini money back garansi. Tenang, sabar dulu, tenang. Ada promonya, tenang. Tenang, gak usah khawatir, sabar. Ingat sampai akhir. Bapak Ibu mau bakat buku sampai akhir, ya tenang aja. Saya tertarik, oke. Bapak Ibu, saya mau cuman khusus untuk 15 orang karena benar-benar real deal. Ini sudah 8 orang yang nanti akan ada yang namanya seminar workshop saya. Lebih detail ya, dan itu money back garansi kalau Bapak Ibu merasa nggak bermanfaat 100% dikembalikan nantinya. Ya. Dan ilmu untuk Bapak Ibu. Nah, oke. Karena saat ini kita masih online dulu, jadi kita akan workshop by online. Nah, siapa yang tertarik besok ini? Nah, di tanggal 19, besok ini Bapak Ibu, besok ini kita pagi-pagi rock and roll Bapak Ibu, kita akan belajar yang namanya dunia properti. Hanya 10.878 investasinya. Dan di mentoring selama 6 bulan, kemudian Anda mendapatkan WA group, rame-rame gitu ya, ketemu sama orang dari Aceh sampai Papua Bapak Ibu. Satu komunitas, kemudian nanti Bapak Ibu bisa kenalan. Hanya 15 orang. Siapa yang masih tertarik? Tertarik aja. Sabar, tenang dulu, tertarik aja. Kalau yang masih tertarik, saya mau. Oke, gak usah khawatir. Pak, nggak ada duit? No, mental orang miskin. Tenang saya. Dulu saya anak orang miskin, saya nggak punya duit. Caranya gimana? Nanti saya ajarin. Ya, ini buat komitmen aja, oke? Nah, untuk nih, ini ada 10.878. Tapi nggak apa-apa, saya mau bener-bener Anda ikut semua. Saya pengen ikut semua, teman-teman. Besok ini tanggal 19, hanya 7.878 money back garansi. Ya, siapa yang masih tertarik? Tetapi, ini selama 6 bulan loh. Selama 6 bulan Anda di mentoring loh. Selama 6 bulan, Anda mau ngomong nanya apa aja bisa. Tenang aja gitu ya. Tetapi, Bapak Ibu, saya bener-bener promo banget untuk 15 orang. Hanya 4.898.000 selama 6 bulan. Dan Anda masuk dalam grup GOT, Bapak Ibu. Dan itu sudah terbukti. 50 juta selama 1 bulan. Profit. Potensi profit 54 jutaan sama biaya-biaya. Udah ada buktinya. Siapa yang tertarik? Tertarik aja. Dan besok ini kita jam berapa? Jam 10 rock and roll 1 harian. 1 harian kita full sampai maghrib gitu ya. Tertarik? Oke, silakan Anda bisa daftar ke Mbak Amel ya. Mbak Amel ini bisa daftar ke Mbak Amel. Tetapi untuk 15 orang aja Anda bisa mendaftarkan selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun. Lebih dari 15 orang cuma 6 bulan. Ya. Dan hari ini terakhir. Kenapa? Karena saya cuma 15 orang doang. Di sini ada 486. Saya mau yang tercepat. Transfer hari ini juga, ya malam ini juga. Besok pagi kita akan ketemu 1 harian full. Mungkin sampai maghrib. Tapi kalau bisa ya maghrib selesai ya. Tapi kadang-kadang bisa sampai mundur Bapak Ibu. Jadi udah 2 harian. Dari pagi dari jam 10 sampai malam. Ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa daftar ke Mbak Amel. Kemudian nanti tinggal koordinasi sama Mbak Amel dan Kak Yuli. Silakan bisa di WA. Nah, tertarik silakan jangan kasih tahu jangan kasih tahu bulat dong ya. Pak Dimas jangan kayak tahu bulat dong. Nah,
Ya, teman-teman semuanya hanya cuma 15 orang saja yang harganya 4.890. Kalau sudah lewat dan kalau nggak misalnya gini, Pak, tanya gini, Pak, saya nggak punya duit. Kedua, kamu mau BEJ menyalahkan diri sendiri atau mau cari cara? Dulu saya gini, Pak, kan nggak bermanfaat. Iya, karena kamu belum tahu. Mahal itu karena kita belum tahu. Tapi kalau misalnya sudah tahu ternyata kita menghasilkan, itu sangat murah. Dulu saya seperti itu, kok ratusan juta ya? Akhirnya apa? Saya cari cara pinjam. Untuk apa? Saya mau merubah nasib. Saya mau jalur tol. Jalur tol naik lift cepat. Kalau kita mau belajar sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi waktunya lama, Bapak Ibu. Bagaimana cara supaya cepat? Dengan cara kita ikut komunitas. Nanya seenaknya kapan aja bisa. Sehingga kita bisa jalur